to be your host at Prime Talk Project. So, before going to that, I'm going to say hello to all friends and teachers Sekolah Global Mandiri Cibubur. So, hello and how are you today? So, good morning everyone, and I hope you all in a good condition as always. So, before I say I'm going to be the host at Prime Talk Project. But anyway, what is Prime Talk Project? So, Prime Talk Project is a talk show that contains many fun discussion and also fun material. But not only that, this discussion is also with fun keynote speakers and also very cool keynote speakers. And the keynote speakers can be anyone. It can be teachers, parents, or even friends like you. So it sounds very fun. But what is our topic? Hey everyone, do you know I heard something on trend right now? Do you know what is it? Well, I'm going to explain it. So it is almost 2 years we learn onlinely. But have you ever think to come back school in offline learning? Wow, it's gonna be so fun. But hey, is it true that we are going to come back learn in offline learning? Well, I don't know, is it 100% like that or like we say, hybrid learning. So it is online but also offline learning. Well, if you ask me, I also don't know. But if we want to know, we should ask who? Aha, I have a great idea. Let's ask it to Miss Anna, the principal of primary. Let's welcome Miss Anna. Halo Miss Anna, bagaimana kabarnya? Aduh, senang sekali nih ketemu dengan Agatha. Kabarnya sangat baik dan sehat. Oh, bagus Miss kalau Miss dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah Miss, dalam keadaan yang baik dan sehat ini, Miss apa saja sih kegiatannya selama di sekolah dan juga di luar sekolah? Oke, selama di sekolah kegiatannya sih walaupun masih online, tapi kami tetap di sekolah. Tentunya banyak sekali hal yang kami kerjakan. Di antaranya kami selalu berkoordinasi dengan para prinsipal dari semua level. Kebetulan Sekolah Global Mandiri adalah sekolah terpadu dari TK sampai SMA. Ya. Tentunya kita harus bersinergi dengan semua level. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan para vice principal yang ada di primary. Ya. Karena di primary itu ada 3 vice principal. Untuk vice principal kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 untuk mengadakan kegiatan-kegiatan selama online. Kemudian juga mengadakan observasi kepada guru-guru secara online. Karena sekarang kita menggunakan pembelajaran dengan sistem online class in, maka kami bisa melihat semua kegiatan guru secara live di class in. Jadi ketika Miss Anna melihat masuk ke dalam kelas-kelas, itu kita bisa melihat semua kegiatan pembelajaran. Tapi murid dan guru yang sedang di kelas itu tidak bisa melihat Miss Anna. Jadi ini salah satu hal yang baik untuk kita semuanya untuk memperbaiki proses pembelajaran selama online ini. Wah, begitu ya Miss. Lalu Miss, bagaimana dengan kegiatan di luar sekolahnya? Oke, kegiatan di luar sekolah sekarang ini Miss Anna sedang sibuk dengan disertasi. Ya, kebetulan Miss Anna melanjutkan S3, sekarang sedang menyusun penelitian untuk disertasinya, semoga segera selesai ya, sehingga bisa fokus lagi untuk ke sekolah juga. Oh, baiklah Miss. Miss ini mengambil S3 itu dalam bidang apa ya Miss? Kalau boleh tahu. Mengambil di bidang manajemen pendidikan. Kebetulan Miss Anna selaku kepala sekolah tentunya harus mengambil pendidikan yang sesuai dengan jurusannya, yaitu manajemen pendidikan. Bagaimana memanage sekolah, memanage guru-guru sehingga sekolah ini menjadi tetap lebih baik lagi. Wah, keren banget, Miss. Ya, jadi Miss, kayaknya segitu deh cukup aku tanya tentang kegiatannya Miss. Tapi sekarang aku pengen tanya deh, Miss.
Jadi kita itu kan hampir 2 tahun yang lalu itu mengalami kita harus pembelajaran secara daring ya Miss. Nah, personally buat Miss itu apa saja sih tantangan yang Miss itu hadapi ketika awal pembelajaran daring? Ya. Oke, ini tantangan yang sangat luar biasa buat kami Aha. sebagai pendidik, apalagi di awal-awal bulan ketika dinyatakan bahwa sekolah harus di rumah, belajar harus di rumah, Kaget. mengajar harus di rumah. Lah, bagaimana ini? Ini Ya. tantangan buat kita. Jadi kita harus merubah sistemnya, merubah caranya. Nah, ini berarti kita harus merubah menggunakan cara pembelajarannya yaitu dengan teknologi. Tentunya harus adaptasi dengan teknologi. Tantangan yang kita hadapi di sekolah global mandiri khususnya di primary ini ada beberapa guru-guru yang berbeda-beda tingkatannya. Ada guru-guru milenial. Guru-guru Ya. milenial ini yang umurnya masih di bawah 30, Muda-muda. ya masih muda-muda di bawah 30, kita katakan sebagai guru milenial. Kemudian ada juga guru yang melita, yaitu guru-guru yang mendekati 50 tahun. Wow. Seperti Miss Ana mendekati 50 tahun. Tentunya sangat belum terbiasa dengan perubahan teknologi. Iya, Nah, Miss. disinilah harus terjadi kolaborasi antara guru milenial dan guru melita. Melita apa tadi? Yaitu adalah guru yang mau mendekati usia 50 tahun. Betul sekali. Nah, di sini harus terjadi kolaborasi di mana guru-guru milenial yang sangat adaptasi dengan teknologi harus mengajarkan teknologi kepada guru-guru melita. Nah, guru-guru melita ini juga harus terus belajar, ya, terus belajar dengan adanya perubahan-perubahan sistem pembelajaran dan penggunaan teknologi. Ini yang tantangan yang sangat besar. Dan ini sebenarnya menjadi hal yang baik. Ternyata dengan adanya pandemi ini ada hal yang baik buat kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi antara dikatakan guru senior dan guru junior atau guru melita dan guru milenial, Milenial, ya. seperti itu. Wah, tantangannya ternyata lumayan besar juga ya. Ya, terutama untuk guru yang melita, mereka tidak boleh gaptek gitu Betul ya, sekali. memakai teknologinya. Mereka juga harus beradaptasi semuanya. Ya, itu bahkan bukan cuma buat guru-guru, tapi juga buat murid-muridnya Betul. harus beradaptasi dengan mudah. Iya. Oke. Nah, jadi Miss, itu kan kejadiannya udah lumayan lama ya Miss. Tapi sekarang aku dengar ada new things loh, yaitu katanya kita akan kembali bersekolah secara offline. Nah, pertanyaanku adalah apakah benar kita 100% bersekolah secara offline atau campuran atau hybrid nih ya Miss? Oke. Rencana untuk pertemuan tatap muka atau pembelajaran tatap muka itu sudah dirancangkan, bahkan sekolah kita sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, sudah mendapatkan surat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi masih terbatas, belum 100% ya. Karena sekolah global mandiri sekolah terpadu, kita untuk primary akan dimulai di bulan November ya. Di bulan November ini nanti kita sudah mulai persiapan untuk persiapan tatap muka. Kenapa di bulan November? Kenapa enggak bulan Oktober sekarang aja? Ya. Banyak siswa yang kenapa masuknya nunggu lama sekali karena kita menunggu dulu evaluasi dari kakak-kakak yang ada di junior high dan senior high. Mereka sudah mulai di bulan Oktober ini. Dan karena kita terpadu, kita lihat dulu evaluasi dari kakak-kakak kita. Kalau mereka sudah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan bisa mematuhin protokol kesehatan, nanti adik-adik dari primary baru bisa melaksanakan di bulan November. Mudah-mudahan ya di Iya. bulan November. Ya Miss, jadi aku senang banget kalau misalnya kita boleh kembali bersekolah secara offline itu di bulan November ya. Nah Miss, sekarang tadi kan kita katanya nanti bersekolahnya secara offline lagi ya Miss. Iya. Nah Miss, pertanyaan aku adalah apa saja sih yang sudah sekolah itu persiapkan untuk menyambut hal ini? Ya, jadi apa saja? Tentunya yang pertama adalah sarana prasarana, karena kita ini nanti pembiasaan baru. Jadi kita harus mulai adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ya. Di mana setiap masuk anak-anak harus
atau 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, kemudian satu lagi apa ya? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan, betul sekali, sengaja biar Agatha ikut menjawab. Oke. Oke, nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru Yang harus kita Iya, harus lakukan kita ya. lakukan. Ini nanti kemungkinan tidak dihindari. Justru ini menjadi hal yang baru yang harus kita lakukan pelajari terus, ya. Nah, ini harus disiapkan sarana prasarannya. Nah, di antaranya tempat cuci tangan, kemudian poster-poster yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adaptasi dengan 5M, kemudian tetap mematuhin protokol kesehatan, itu harus kita siapkan sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini. Kemudian sistem pembelajarannya juga sudah kita siapkan, di mana harus ada offline, dan nanti kalau ada orang tua yang tidak menyetujui untuk siswanya atau putra-putrinya datang ke sekolah, berarti kita harus menyiapkan sarana, yaitu secara teknologinya. Jadi nanti pembelajaran di kelas bisa secara online, juga bisa dilihat dari rumah, seperti itu. Wow, ternyata persiapannya banyak juga ya, Iya. Miss. Nah, sekarang pertanyaan aku, ada lagi gak sih persiapan khusus untuk menyambut hal ini? Persiapan khususnya tentunya untuk guru-guru dulu, yaitu menyusun jadwal tentang materi yang akan disampaikan, karena nanti sangat terbatas ya, hanya 2 jam dan hanya 1 minggu 1 kali. Tentunya sangat berbeda ketika kita offline waktu normal dulu. Jadi ini tentunya pembelajarannya agak berbeda. Kemudian untuk persiapan untuk siswanya, tentunya akan diberikan regulation yang harus disosialisasikan kepada seluruh siswa ketika nanti pembelajaran tatap muka, karena sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana satu kelas hanya dibatasin 10 siswa dengan jarak antara satu siswa dengan siswa yang lain itu harus kurang jaga lebih jarak. 1,5 meter, ya kan? Ya. Kemudian setiap siswa juga harus tadi menjaga jarak dengan teman-temannya. Kita ngobrol dengan teman-temannya sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, kemudian kalau di sekolah kan ada suasana ingin bermain ya. Pengen banget main, Ya, Miss. pengennya main, apalagi ada futsal, pengen main futsal, pengen main di playground. Nah, itu ketika main di situ juga harus ada aturannya, tidak seperti dahulu lagi. Aturan-aturan yang harus menjaga jarak dan tetap memakai protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menggunakan face shield, seperti itu. Oh, begitu ya, Miss. Jadi biar saya ringkas ya kepada para audiensnya. Jadi nanti saat kita kembali bersekolah secara offline, kita masuk setiap hari 2 jam dan 10 anak yang masuk. Nah, setiap kelas itu ada 10 anak. Nah, juga itu 1 kali seminggu saja masuknya. Jadi walaupun hanya 1 kali dalam seminggu masuknya, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Oke, Miss, saya rasa untuk teknisnya itu lumayan jelas. Saya rasa audiensnya juga sudah mengerti ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apa sih, kan pastinya baru ya, Miss, masa kita kayak yang biasanya masuk 5 hari seminggu, tapi tiba-tiba sekarang cuma 1 kali seminggu ya. Nah, bagaimana sih ini Miss menghadapi tantangan ini? Kalau saya jadi kepala sekolahnya ngerasa, wow, 1 kali seminggu, wah cuma 2 jam juga. Ya walaupun pas 2 jam saya rasa mungkin beberapa anak-anak itu malah justru seneng ya, Miss ya, tapi ya oke lah. Ya, jadi bagaimana menurut Miss, apa saja sih yang baru dihadapi di sini tuh? Nah, tentunya hal yang pertama ketika nanti pembelajaran tatap muka, pasti anak-anak itu sudah ada rasa kangen dengan sekolah, dengan lingkungan sekolah, dengan teman-temannya, pasti pengen ada main gitu. Jarak dekat. Nah, itulah yang nanti tantangan buat kami sebagai pendidik, harus menjaga mereka, mengingatkan terus kepada mereka untuk prokes ya. Yang utama ini, yang penting anak-anak itu harus sadar prokes. Memang betul. Nggak anak-anak saja ya, kita sebagai pendidik juga
warga lingkungan sekolah harus prokes dulu yang utama. Ya. Karena kalau di rumah kemungkinan prokesnya tidak seketat yang ada di sekolah, ya kan? Betul Kalau di sekali. kalau di rumah biasanya kan menggunakan masker kalau mau keluarga saja, kalau keluar Ya. saja kan. Iya, memang cuma keluar saja. Tapi kalau di sekolah semua harus menggunakan masker, menggunakan face shield, kemudian setiap berapa jam harusnya 4 jam masker Ya, tuh harus diganti. Tapi nanti memang. mungkin di sini 1 jam anak-anak juga harus sudah diganti supaya tetap steril ya. Ya. Seperti itu. Ini adalah tantangan kami karena anak-anak itu sangat berbeda dengan teenager yang seperti kakak-kakak di SMP Ya. dan SMA. Mereka sudah tahu regulation dan sudah bisa memahami. Tapi namanya anak-anak usia sekolah dasar untuk di primary pasti hal-hal itu kadang-kadang masih lalai. Jadi Ya. ini yang harus diperketat prokesnya. Intinya PTM dan tetap prokes seperti itu. Oh ya Miss, ngomong-ngomong soal masker, saya jadi penasaran deh. Jadi kan setiap kali kita keluar udah ada regulasi baru, yaitu memakai masker itu 2 lipat ya kalau nggak salah. 2 lapis Ya, ya. 2 lapis maksud saya. Jadi yang pertama masker, terus yang depannya itu masker kain. Iya. Nah, apakah di sekolah ini juga ada regulasi tersebut? Oke, kalau nanti di sini apabila anak tidak menggunakan face shield, Ya. itu menggunakan 2 masker medis, Ya. kemudian di cover lagi dengan masker kain. Ya. Nah, kalau sudah menggunakan face shield berarti masker medis baru face shield seperti itu. Oh, jadi ya cukup jelas lah ya Iya. ternyata. Jadi saya ringkas kembali, ya kalau misalnya kita tidak mau memakai 2 lapis masker, kita bisa memakai masker medis terlebih dahulu, lalu memakai face shield. Nah, lalu kalau kita misalnya nggak mau pakai face shield, kita bisa pakai 2 lapis masker, yaitu yang pertama masker medis, lalu masker kain setelah itu. Ya, saya rasa regulasi itu lumayan jelas. Nah, Miss, sekarang apakah orang tua itu sudah tahu semuanya tentang ini atau masih ada juga yang belum tahu? Oke, untuk PTM ada yang sudah tahu, kita share di kelas MAM karena di setiap kelas itu ada kelas MAM. Tapi ada juga yang belum tahu. Di minggu ini kita akan share tentang kuesioner tentang persiapan PTM. Nanti Ya. orang tua akan mengisi kuesioner apakah mereka mengizinkan putra-putrinya untuk PTM terbatas di bulan November nanti. Nah, sekarang kalau misalnya orang tuanya itu memperbolehkan anaknya untuk melakukan pembelajaran secara hybrid atau campuran, itu apakah ada dokumen khusus yang harus mereka siapkan? Oke, untuk pembelajaran secara hybrid tadi adalah apabila anak-anak yang tidak disetujui untuk datang ke sekolah, itu mereka bisa secara hybrid dari sekolah. Jadi kita akan pasang kamera dari Iya. kelas atau online Iya. karena kita menggunakan kelas ini lebih mudah. Nanti langsung bisa dilihat di rumah mereka masing-masing seperti itu. Oh, begitu. Itu caranya cerdas banget menurut saya, ya. Nah, lalu tadi yang saya tanyakan itu ada gak dokumen khusus yang harus disiapkan orang tua yang memperbolehkan anaknya? Oke, tentunya ada. Nanti ada namanya surat persetujuan Oh, secara tertulis. Jadi Ya. kami akan mengirimkan surat persetujuan secara tertulis dan nanti harus ditandatangani di atas meterai. Karena di situ ada isi bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya anaknya terkena COVID iya. atau tertular COVID dari temannya, itu tetap orang tua yang bertanggung jawab karena yang mengizinkan untuk datang ke sekolah adalah orang Orang tua. tuanya. Makanya harus termeterai. Oke Miss. Jadi saya rasa yang tentang orang tua itu cukup jelas ya. Nah, perbolehkan saya untuk meringkas kembali semua yang sudah Miss Ana katakan. Jadi kita akan lagi memulai pembelajaran campuran ya, tapi walaupun sudah boleh offline lagi, tapi harus secara campuran, yaitu 1 hari dalam seminggu saja boleh bersekolah secara offline. Nah, lalu sisanya kembali bersekolah secara daring. Lalu setiap hari di setiap kelas hanya boleh 10 anak dan juga 2 jam, hanya 2 jam.
Oh ya Miss, saya tiba-tiba jadi teringat oleh mata pelajarannya. Kan kalau di sekolah daring itu sekitar 4 jam ya Iya, Miss, dari betul. jam 8 sampai jam 12. Lalu ini yang bersekolah secara offline itu kan cuman 2 jam ya Miss. Jadi apakah ada perbedaan mata pelajarannya? Oke, tentunya sangat berbeda ya karena hanya Oh, 2 jam. Biasanya kan kalau 4 jam kan ada beberapa lesson ya. Nah ya, ini 2 jam hanya 2 lesson nanti gitu ya. Nanti ya. hanya 2 lesson misalnya minggu ini matematika dan bahasa Inggris. Kemudian minggu depan lagi bisa jadi bahasa Indonesia dan komputer misalnya. Kemudian minggu depan lagi misalnya PPKN dan agama seperti itu. Jadi setiap minggunya akan berbeda jadwalnya. Oh begitu ya. Nah lalu kan pasti 10 anak ya. Kan itu ada 10 anak lalu 10 anak juga yang di rumah ya kalau misalnya siswanya ada 20. Nah lalu saya itu pengen bertanya. Kan pastinya yang sekolah secara daring ini mereka akan mendapatkan pelajaran 4 lesson ya Iya. Miss. Nah lalu yang di sekolah offline ini hanya 2 lesson. Lalu apakah anak-anak ini tuh nanti diberikan tugas yang sama sama anak yang bersekolah secara daring atau malah justru berbeda karena kan cuma 2 mata pelajaran? Oke, kalau nanti di primary tetap Ya. misalnya kelas 6 Cleopatra. Nah, Iya. kelas 6 Cleopatra itu semua nanti masuk, Iya. tapi dibagi 2 kelas. Misalnya siswanya 20 berarti dibagi 2 kelas 10-10. 10 Oke, ya. yang kelas Cleopatra A itu belajar misalnya matematika. Matematika. Cleopatra B akan belajar bahasa Inggris. Nanti akan di Oh. suite seperti itu 1 jam kemudian. Nah, anak-anak yang tidak bisa atau tidak diizinkan untuk join di PTM, mereka akan online. Apakah nanti dia di kelas 6A atau 6B seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi ya. Oke, saya mengerti lah ya. Jadi nanti Agatha bisa tetap ketemu dengan teman satu kelasnya, tidak hanya Ya. 10 anak, tapi ketemunya tetap harus menjaga jarak. Ya. Ya, semua orang ngomong kayak gitu. Tetap harus menjaga jarak ya. Baiklah, kalau begitu saya bisa ringkas lagi. Nah, ya. Jadi itu sudah cukup jelas yang tentang tadi. Lalu juga orang tua itu harus menyiapkan dokumen khusus beberapa dan untuk orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya untuk bersekolah secara offline maka tetap bersekolah secara online ya. Ya, saya rasa itu sudah cukup jelas, Miss. Jadi, sekarang pertanyaan terakhir buat Miss, yaitu Masih ada lagi adalah ya? ya dong. Apa saja sih, Miss, yang Miss itu harapkan untuk pendidikan di Indonesia terutamanya ke depannya atau malah lebih spesifik lagi itu pendidikan di primary level ini? Oke, pendidikan di sekolah dasar atau di Ya. primary level itu lebih menekankan kepada karakter building. Oh, Jadi ya. kalau kita lihat bahwa siswa-siswa untuk sekolah dasar itu bagaimana mereka bisa belajar tentang karakter, bagaimana mereka bisa belajar tentang nilai-nilai pembiasaan-pembiasaan. Seperti contohnya sekarang ini kan kita sedang menghadapi kebiasaan baru ya, Ya, kebiasaan new baru. normal Ini lagi. harus diajarkan sejak dini, yaitu di usia sekolah dasar. Nah, Ya. itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Itu yang harus ditanamkan di sekolah dasar. Nah, untuk pengetahuan itu nanti step by step lama-lama mereka akan mengikuti. Jadi yang utama di sekolah dasar adalah karakter dulu. Karakter harus dibangun. Ya. Dengan karakter mereka sudah bagus, otomatis pengetahuan itu nanti akan mengikutinya. Nah, begitu mereka akan naik terus ke level SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, mereka Ya. pendidikan karakternya akan semakin berkurang. Ya, sudah berkurang, tinggal Ya. pengetahuan yang harus ditingkatkan. Increase, ya. Karena di SD tadi sudah menjadi habit, sudah Ya. menjadi apa itu kebiasaan. Kebiasaan. Jadi inilah jadi harapan kami di Indonesia bahwa untuk pendidikan dasar lebih menekankan ke pendidikan karakter, Ya. nilai-nilai pembiasaan-pembiasaan tentang kedisiplinan itu yang harus ditanamkan. Misalnya contohnya yang sangat simpel Ya. sebelum pandemi adalah kebiasaan mengantri, ya kan? Ya, Ya, itu. kalau
di Indonesia kebiasaan mengantri itu tidak diajarkan, Ya, ya kan? betul memang. Tapi kalau di luar negeri justru mengantri itu diajarkan sejak dini, Diajarkan, ya sejak memang. TK bahkan sudah diajarkan. Ya. Maka dari itu di sana tertib, Ya, ya. Nah, memang. kalau di sini tidak ada. Oleh sebab itu alangkah baiknya bahwa pendidikan utama adalah pendidikan karakter. Ya, mudah-mudahan ke depannya Indonesia semakin memahami pentingnya pendidikan. Saya yakin dengan adanya pandemi ini ada poin plusnya buat pendidikan di Indonesia, Ya, memang. bahwa tidak ada UN sekarang ini, ya, kelas 6 sudah Ya. tidak ada ujian nasional, tapi bagaimana mengembangkan karakter anak, bagaimana mengembangkan kreativitas anak, Ya, itulah memang. yang harus kita utamakan, yang harus kita tingkatkan. Karena dengan mengembangkan daya imajinasi, daya kreativitas, itulah yang menjadi poin dari belajar itu. Ya. Kalau belajar itu lebih menyenangkan, ya kan? Memang ya. Kalau dulu belajar adalah suatu hal yang tuntutan. Oh, iya, Jadi memang anak-anak ngerasa itu kayak gitu. harus wajib belajar karena nanti akan ada ujian nasional. Oh. Tapi kalau sekarang anak-anak harus gemar belajar. Ya, memang. Karena di sekolah akan banyak sekali event-event, akan banyak sekali proyek-proyek yang membuat mereka senang berkreasi dan berimajinasi itu, ya. Ya, saya rasa sekolah global mandiri itu bagus karena mereka itu banyak mengadakan event-event yang menarik. Jadi anak-anak itu tuh jadi tertarik untuk mengikuti event-eventnya lagi. Jadi ya. senang belajar ya. Iya. Oke. Juga soal yang mengantri tadi, saya rasa memang itu memang butuh di-increase ya. Karena bahkan di luar negeri mereka itu entah kenapa mereka itu lebih mementingkan bahkan untuk belajar mengantri daripada belajar matematika. Gurunya lebih Calistung, pengen. baca, Iya. tulis dan hitung ya. Iya, memang. Ya, saya pernah baca tentang itu, jadi saya tahu ya beberapa lah tentang itu ya. Ya, beberapa kemampuan lagi yang memang saya rasa harus di-increase di Indonesia itu kayak misalnya beradaptasi lah, tadi mengantri lah, Ya, dan betul. banyak lagi ya. Pandemi ini sangat membantu kita dalam hal beradaptasi. Betul sekali. Saya rasa Miss Ana sangat benar ya. Jadi Miss, terima kasih sudah boleh memberikan opini Miss Ana di sini, juga menjawab semua pertanyaan saya juga ya. Ya, jadi terima kasih Miss Ana sudah mau menjadi narasumber dalam acara Prime Talk episode pertama ini. Ya, terima kasih banyak ya Miss. Saya juga ingin berterima kasih kepada para audiens dan juga para kru yang sudah membantu dalam acara Prime Talk ini. So, thank you so much semuanya dan sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye.